Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Isfi Iswari Nilakan di dalam program Tarjih Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya Bapak Yudiakto Pramudya PhD. Beliau merupakan salah satu anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan membahas mengenai gerhana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gerhana ya, yang sebentar lagi memang akan terjadi di Indonesia. Oke, baik. Yang pertama yang akan saya tanyakan itu adalah apa sih Pak sebenarnya gerhana itu sendiri? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pemirsa, ya seperti kita ketahui memang tadi sudah diungkapkan oleh pembawa acara bahwa akan ada gerhana matahari tanggal 9 Maret 2016, tepatnya pada hari Rabu. Namun banyak mungkin yang masih belum paham apa itu gerhana. Gerhana sebenarnya adalah peristiwa tertutupnya benda langit oleh benda langit lainnya. Yang dalam hal ini dari perspektif kita yang tinggal di bumi ada dua jenis, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Namun ya tentunya memang masih banyak lagi benda-benda langit yang bisa tertutupi oleh benda-benda langit lainnya. Namun yang paling kelihatan oleh mata secara langsung ya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Lalu Pak, sebenarnya bagaimana Islam memandang bumi, matahari, dan bulan? Ya, tentunya Islam mengajarkan kita untuk selalu mengapresiasi, belajar terhadap alam, gitu kan. Jadi di Al-Quran ketiganya, bumi, bulan, dan matahari, yang tentunya tiga objek langit tersebut saling berhubungan dalam hal akan nanti terjadinya gerhana matahari dan bulan, selalu disebut-sebut. Yaitu ada beberapa kali memang Al-Quran secara eksplisit menyebut gerhana bulan dan matahari dan bumi. Kemudian yang bisa saya jelaskan ya, kalau misalkan kita hendak secara eksplisitnya ya, bumi disebut secara disebut 452 kali, bulan disebut 27 kali, dan matahari 32 kali. Jadi begitu pentingnya bumi, bulan, dan matahari dalam Al-Quran. Kalau kita lihat secara fungsinya, secara di sejumlah ayat-ayat Al-Quran, bulan ada fungsinya pernah disembah pada saat pencarian Tuhan gitu. Kemudian bulan sebagai makhluk, yaitu kan apapun yang selain Allah pastinya makhluk, atau makhluk yang bergerak. Jadi bulan makhluk yang bergerak. Kemudian bulan sebagai tanda waktu, karena di sejumlah kalender termasuk kalender Islam kita menggunakan kalender bulan, yaitu lunar calendar. Tentunya di tempat lain mungkin juga ada yang menggunakan kalender. Kemudian juga menjelaskan tentang bulan sebagai sebuah pertanda nantinya akan adanya hari kiamat, yaitu pada saat bertemunya bulan dan matahari. Begitu pula sebenarnya yang terjadi serupa dengan matahari, juga pernah disebutkan, riwayat juga pernah disembah makhluk yang bergerak, sebuah tanda waktu. Karena kalau kalender Masehi seperti yang kita setiap hari sebenarnya kita lihat kalender Masehi itu kan ya, tahun Masehi 2016, 2015 itu pun kalender menggunakan matahari. Sedangkan kalau yang Islam menggunakan bulan. Jadi itu pentingnya memang kita mempelajari bumi, bulan, dan matahari, dan juga ditekankan di Al-Quran. Lalu sebenarnya apakah ada perbedaan Pak ketika menentukan tanggal dan hari menggunakan bulan atau matahari? Ya, itu yang menarik memang ya, karena kita sudah sepakat seringnya kan kita akan ketemu hari ini ya, hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 Februari. Semua sepakat, semua hadir di sini, kru dan semua teman-teman di sini juga, dan pemirsa mungkin juga akan sepakat tanggalnya. Itu kalender
Masehi. Tapi pada saat kalender Hijriah, nah itu akan susah. Terkadang tanggal 1 Ramadan saat kita mulai puasa terkadang berbeda. Tanggal 1 Syawal untuk mulai Idul Fitri berbeda lagi. Nah itu memang PR besar bagi peradaban umat Islam, bagaimana menentukan kalender. Ada beberapa metode, baik menggunakan hisab atau perhitungan ataupun ru'yah. Tapi mungkin nanti di saudara-saudara yang lain, mungkin ada sesi yang lain tentang hisab akan bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara metode hisab dan ru'yat dan apakah bisa saling melengkapi atau bagaimana nanti problematikanya. Lalu gerhana bulan dan matahari itu seperti apa Pak proses terjadinya? Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu. Iya benar, jadi memang itu bergantung kepada pergerakan bumi mengelilingi matahari dan juga bulan mengelilingi bumi. Jadi pada saat bulan mengelilingi bumi memang terjadi fase-fase. Kalau kita lihat awal bulan yaitu bulan mati, bulan tidak terlihat, kemudian bulan muncul sebagai hilal yang sering orang meru'yat hilal, menghisab hilal, itulah awal siklusnya. Kemudian makin lama makin membesar luasan yang terlihat oleh mata kita, akhirnya bulannya terlihat separuh, kemudian membesar lagi sampai bulan purnama, dan kemudian siklusnya hilang lagi. Nah itu siklusnya, dan pada saat tertentu memang setiap bulan akan berada di antara matahari dan bumi. Nah pada saat sinar matahari itu tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan, nah itulah pada saat itulah terjadinya gerhana matahari. Dan sebaliknya bila bulan berada dalam fase purnama, pada saat itu sinar matahari tidak bisa langsung mengenai, pada saat tertentu bumi berada di tengah antara matahari dan bulan, jadi sinar matahari tidak bisa langsung mengenai permukaan bulan, dan di situ akan terjadi gerhana bulan. Namun tidak setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan, dan tidak setiap bulan baru atau bulan mati Ijtima itu atau konjungsi terjadi gerhana matahari. Karena nanti bisa dilihat di slide bahwa akan ada karena hal itu terjadi karena bidang edarnya bulan mengelilingi bumi itu tidak sebidang dengan bidang edar bumi mengelilingi matahari. Jadi bulan mengelilingi bumi, bidang edarnya tidak sebidang atau tidak sama dengan bidang bumi mengelilingi matahari. Ada kemiringan sekitar 5 derajat. Jadi makanya sangat istimewa sekali peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan ini, karena jarang terjadi, tapi tetap setiap tahun akan terjadi di bumi, tinggal tempatnya saja nanti yang berbeda. Iya. Biasanya tuh dalam 1 tahun tuh berapa kali sih Pak terjadi gerhana? Iya, pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi dalam setahun, jadi untuk gerhana matahari itu bisa 2 sampai 5 kali, minimal 2 kali. Cuman ya tempatnya nanti akan bisa berbeda-beda. 2 kali itu kadang juga bisa diamati ataupun susah untuk diamati. Jadinya ya akan susah terjadi, akan susah dilihat oleh seseorang di tempat yang sama. Makanya orang banyak tim yang berangkat atau mengejar gerhana untuk mengapresiasi, untuk mensyukuri inilah fenomena-fenomena alam yang bisa kita kaji. Gerhana pun ada berbagai macam ya Pak. Jadi ada seperti mungkin nanti matahari total ya Pak, gerhana matahari total, ada gerhana matahari cincin dan sebagian. Mungkin itu bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa. Oh iya benar, memang pada saat khususnya gerhana matahari, karena memang yang paling dramatis memang yang gerhana matahari. Kalau gerhana bulan biasanya bulan masih kelihatan, cuman warnanya akan terlihat berbeda. Jadi mungkin bagi orang yang ingin melihat fenomena yang signifikan mungkin tidak terlalu menarik. Sedangkan kalau gerhana matahari kita akan bisa melihat sangat-sangat signifikan bedanya. Yaitu bulan akan menutupi matahari sehingga matahari tidak akan bulat sempurna.
Jadi akan ada cekungan, ataupun kita bisa lihat sebagai matahari sabit. Jadi tidak bulan sabit lagi, tapi matahari sabit. Nah, bagaimana kesabitannya, bagaimana tertutupnya, itu bergantung kepada letak antara posisi matahari, bumi, bulan. Karena keduanya memang berukuran sangat besar, tapi matahari itu 400 kali lipat besarnya daripada bulan. Tapi hal yang aneh, matahari sebesar itu kok bisa tertutupi oleh bulan. Nah, itu ya karena benda yang besar, yaitu matahari, itu letaknya sangat jauh, yang rata-ratanya jaraknya itu 400 kali lipat jauhnya daripada jarak bumi ke bulan. Sehingga yang besar itu jauh, sedangkan yang lebih kecil itu dekat. Akhirnya keduanya sudah saling menutupi. Pada saat lingkaran bulan itu tepat menutupi lingkaran matahari, sehingga kita sebutnya gerhana matahari total. Artinya seluruh permukaan matahari tertutupi. Tapi ada kalanya matahari, jarak matahari ke bumi itu relatif dekat daripada rata-ratanya. Ada kalanya pula jarak bumi bulan relatif lebih jauh daripada rata-ratanya. Hal itu karena orbit bulan mengelilingi bumi dan orbit bumi mengelilingi matahari berbentuk elips. Nah, pada saat itu lingkaran bulan lebih kecil daripada lingkaran matahari, sehingga tidak bisa menutupi semua. Nah, itu kita sebut dengan gerhana matahari cincin. Jadi masih ada sekeliling yang seperti cincin yang belum tertutupi oleh bulan. Nah, kalau gerhana matahari sebagian, nah itu memang di daerah-daerah yang di luar totalnya. Jadi ada bayangannya itu bayangan bulan jatuh ke satu tempat di permukaan bumi, itu bayangan yang paling gelap. Nah, di daerah yang di luarnya itu ada daerah-daerah yang lebih atau relatif redup, tidak gelap sempurna. Nah, itu yang daerah-daerah itu yang bisa melihat gerhana matahari sebagian. Jadi itu beberapa gerhana matahari. Ada juga gerhana matahari hibrida. Itu gabungan antara gerhana matahari. Siap. Bapak, kita harus break sebentar. Baik pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, unggul zikir, pikir, dan skill. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.